memberikan keluar biasaan teman-teman ya, menyangkut intuisi, menyangkut firasat. Firasatku ingin. Bicara mengenai firasat teman-teman ya, bacaan kali ini kita bakalan lihat nih ya, buat kalian semua teman-teman Cancer, buat kalian yang udah pernah punya intuisi yang jelas banget dan jadi kenyataan. Apa sih kira-kira itu ya teman-teman ya, tentang apa ini? Kita bakalan baca ya, general reading ya, timeless juga teman-teman. Jadi ini anytime kalian mau dengerin boleh, dan buat siapapun yang mau dengerin yang penting ya mau ngedengerinnya dengan happy, dengan senang, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya outcome-nya pun kehidupan kalian juga pastinya jadi positif ya. Oke teman-teman, sama seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3 cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh pilih 1 dari 3 atau kalian mau dengerin 3-3-nya aja juga boleh ya. Yang penting happy pas ngedengerin atau pas milihnya. Oke. Buat teman-teman Cancer yang sampai sekarang, sampai detik ini, sampai waktu ini masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, ayo segera subscribe ya. Oracle Card Indonesia @gmail.com. Buat kalian semua yang masih belum pada tahu caranya private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia kayak gimana, kontak email teman-teman, dan semua informasi ini kalian bisa dapetin di description, ada di description di setiap video ya, ada semua di sana. Bahkan link untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia juga ada semua di sana. Jadi ya, directly kalau misalkan kalian klik di link tersebut, kalian akan langsung diarahkan. Oke ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy buat kalian semua yang ingin menerapi diri ke arah yang jauh lebih baik pastinya, ya masih bingung caranya kayak gimana sih Kak buat hidupnya tuh jauh lebih baik, caranya kayak gimana sih Kak buat begini, buat begitu, buat begini nih gitu kan ya. Nah, ada semua di sana teman-teman. Yang kalian butuhkan adalah konsistensi untuk mendengarkannya. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua ya. Right, teman-teman Cancer ya. Still it is channel Oracle Card Indonesia. Just remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I'll play with a beautiful one for you. Oke, yang pertama ya, ini yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman ya. Yang pertama Oke, listen to your intuition. Kita lihat tentang apa sih ini? Tentang pembuktian ya, tentang hasil dari perjuangan yang mungkin ya tadinya dicengin, tadinya nggak tadinya nggak dianggap gitu kan ya, akhirnya bisa jadilah dilihat ya hasil usaha kamu itu. Nah, kita lihat ya ini berhubungan dengan siapa dan ciri-cirinya itu kayak gimana sih orangnya ya, kita lihat. Oke. Orangnya tuh gampang kepikiran ya. Kalau misalkan kita bilang terjebak ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri ya, yang gampang kepikiran. Terus habis gitu juga kalau ngomong sama dia itu harus pilah teman-teman ya, karena takutnya bisa jadi penyampaian yang lain gitu loh ya, seperti ini. Cuman memang dia tuh typically orang yang kalau udah sayang sama orang dia akan berkorban ya, sangat luar biasa banget ya pengorbanannya. Semua dikorbanin lah gitu kan ya, apa yang dia punya, apa yang dia miliki. Intuisinya cukup bagus, tapi seringkali terjebak dengan ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri. Hal-hal yang bersifat mistis ya, dia ya dekat lah dengan hal-hal kayak begitu ya. Suka ya, rela berkorban. Tapi sebenarnya dia kalau misalkan dibilang punya kesadaran spiritual yang cukup bagus ya, sebenarnya cukup bagus. Cuman ya itu dia ya, agak-agak sedikit kebablasan. Jadi seringkali kayak terhalu-halu sendiri itu gak sih teman-teman ya, kayak begitu. Finansial cenderung oke ya, Kalau kita lihat di sini bisa jadi Leo atau Pisces ya, dan sionya sio monyet atau sio kelinci. Antara itu. Oke, sekarang kita lihat untuk apa hubungannya sama kamu ini ya, kejadian ini atau intuisi ini ya tentang hal ini. Oke, dia adalah pihak yang orang yang kayak gitu dia tadi gitu kan, yang bikin kamu tuh jadi susah gitu, ada halangan, rintangan yang lihat kamu sebelah mata gitu loh teman-teman ya, seperti itu, yang pihak yang berseberangan lah dengan kamu ibaratnya ya. Jadi
Tadi kan tentang hasil dari perjuangan kamu yang udah kamu kayak perjuangkan ya selama ini, yang dilihat sama orang tuh kayak sebelah mata. Nah ini yang melihat kamu sebelah mata nih orang ini gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Nah kita lihat ya, intuisi kamu ini terjadi 100% tepat gak sih? Yes ya, sesuai dengan intuisinya kamu teman-teman ya, yang ya udah deh aku diem aja, yang penting aku melakukan apa yang memang bisa aku lakukan, dan yang bisa ngebuktiin tuh kan cuman waktu gitu kan. Kita mau cerita model kayak apapun, kita mau presentasi se-wownya kayak gimana pun, yang namanya pihak yang berseberangan dengan kita ya pasti akan nyari gitu loh ya salahnya, ngeritiknya gitu kan ya, sehingga kita nggak maju gitu loh dalam hidup. Jadi ya yes sih ya, bener-bener tepat terjadi sesuai dengan intuisinya kamu. So apa responnya ya? Responnya orang yang berseberangan dengan kamu ini, kalau kita lihat di sini ya, dia sih sebenarnya sambil lalu gitu kan ya. Itu hanya kayak sangkaan-sangkaan buruknya gitu, karena ini nih orang yang selalu negatif thinking ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada masalah nih ya, dia tuh orang yang selalu ngelihat dari sisi atau side yang negatif duluan gitu. Nah kan kadang ada ya orang yang seperti itu, selalu mengkritik, selalu aja ada yang salah, selalu ada yang nggak benar, selalu ada ketakutan kalau misalkan memulai sesuatu hal atau kayak gimana gitu ya, selalu menyebarkan teror yang kayak bikin deg-degan gitu loh teman-teman. Jangan ntar kayak begini loh gitu ya, jangan ntar begitu loh gitu loh teman-teman ya. Jadi nakut-nakutin lah ibaratnya kayak begitu, tapi ya cuman sesaat doang gitu, dan memang itu sering dilakukan dia, bukan hanya sama kamu tapi juga sama banyak orang gitu ya. Right. Kita lihat apa yang kamu lakukan, yang sebaiknya kamu lakukan dan yang udah kamu lakukan. Oke, kamu sih lebih ke fokus ke kerja gitu kan, melakukan apa yang bisa kamu lakukan, membangun apa yang bisa kamu bangun. Walaupun juga nggak bisa dipungkiri ya teman-teman ya, perasaan-perasaan sedih, perasaan-perasaan sendiri itu pasti ada gitu. Cuman bagusnya kamu tuh nggak lari kemana-mana gitu, larinya itu ke hal-hal yang positif. Walaupun ya kalau misalkan kita bilang tentang perasaan ya begitulah ya teman-teman. Ini sih ya, jadi lebih ke fokus ke pekerjaan aja deh gitu. Mau orang kayak gimana atau seperti apa ya, itu adalah haknya mereka gitu loh untuk seperti itu. Yang penting kamu melakukan yang terbaik aja gitu ya. Oke, teman-teman, ini yang pertama ya, yang pertama. Sekarang kita akan melihat yang kedua. Kita lihat yang kedua seperti apa sih ya. Kita lihat yang kedua. Yang kedua tentang apa ya? Tentang apa ini? Tentang peraturan ya, tentang peraturan, tentang orang-orang yang protes di belakang, yang ngomongin di belakang, tentang ya orang-orang kayak begitulah ibaratnya ya. Kita lihat berhubungan dengan siapa dan ciri-cirinya kayak gimana sih ya. Berhubungan dengan ya, sebenarnya kalau misalkan dibilang ada orang yang berbeda visi lah ya, kalau dibilang ini orang yang sangat berbeda visi dengan kamu ya yang kamunya ke kanan dianya ke kiri, mereka 100 kamunya 1000 gitu ya, ibaratnya beda banget lah ya, beda pemahaman. Nah ciri-ciri orangnya ngeyelan teman-teman ya, typically orang yang ngeyel, dia merasa bahwa ya orang tuh sendiri-sendiri, menurut aku benar kayak begini ya udah benar kayak begitu ya, kalau menurut kamu benar seperti itu ya udah ya seperti itu. Jadi kalau misalkan dibilang kamu orang yang kayak ini banget ya, disiplin banget sama aturan gitu kan ya, dia tuh orang yang mendobrak aturan tersebut karena dia nggak suka diatur teman-teman ya, nggak mau diatur, nggak mau dikontrol sama orang lain ya, bebas ya. Tapi dia punya aturan buat dirinya dia sendiri, which is ya itu dia tadi ya, aturan dirinya dia sendiri tuh seringkali crash gitu loh sama orang lain, terutama sama kamu ya teman-teman ya. Sebenarnya ini orang pintar ya, punya pandangan dan visi yang baik dalam hidupnya dia. Dalam artian pintar tuh bukan hanya sekedar akademis ya teman-teman, gampang bergaul orangnya, tahu banget cara bergaul yang baik, finansialnya sebenarnya oke, cuman dia tuh orangnya suka nekat ya, jadi ya seringkali amburadul sendiri, dia bikin sendiri gitu loh teman-teman ya. Capricorn atau Aquarius ya, sionya sio kerbau atau sio macan. Oke, kita lihat untuk apa hubungannya sama kamu ya kejadian ini atau intuisi ini.
Ada banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan kamu, orang-orang yang berkonflik dengan kamu, yang kayak di depan baik-baik aja tapi di belakang ternyata ngomongin kamu ya. Seperti ini sih ya hubungannya sama kamu. Jadi ya kalau misalkan dibilang apakah intuisi kamu terjadi 100% tepat? Iya. Tetapi ya akan terbongkar nanti teman-teman ya, enggak sekarang ya. Barangkali masih perlu waktu lagi untuk membongkar atau terbongkar hal-hal tersebut, orang-orang yang ibaratnya berseberangan dengan kamu yang kayak begitu. Nah, apa yang sebaiknya kamu lakukan atau apa yang sudah kamu lakukan ya. Kalau dilihat di sini ya sebaiknya sih ya namanya kalau misalkan diomongin orang, apalagi kalau misalnya di depan kamu kayak baik-baik aja dan di belakang kamu ternyata ngomonginnya sadis banget gitu ya. Rasa kecewa tuh pasti ada, rasa jatuh pasti ada, rasa kecewa ya, sedih dan sebagainya pasti ada teman-teman ya. Tapi jangan sampai ini nih kayak menjadikan kamu tuh jadi kayak kehilangan harapan gitu loh ya. Tetap bangkit ya, tetap bangkit, karena ya kita tuh nggak bisa bergantung sama orang lain, dan kebahagiaan kita bahagia kita nggak bahagia itu nggak bisa yang namanya kita gantungin sama orang lain ya. Jadi jangan kehilangan mimpi dan harapan kamu hanya karena ada orang-orang yang mungkin ya beberapa gitu kan yang ngomongin kamu di belakang, protes atau nggak suka atau kayak gimana sama kamu, karena itu biasa ya teman-teman ya. Belajar out of the box ya, nggak perlu yang namanya jadi follower ya, tapi kalau misalkan kamu bisa jadi orang kunci ya kan jauh lebih baik ya teman-teman ya. Karena kalaupun down ya gak ada orang yang bisa nolongin diri kamu sendiri selain diri kamu sendiri gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke. Alright. Kalau misalkan kamu yang nggak yakin ya dengan apa yang terjadi sekarang ini ya, ada kalanya akan sangat lebih bagus kalau mengurangi arus itu ya, kurangi melawan arus ya, kalau keadaan kamu sedang tidak kuat gitu ya untuk berdiri ya, seperti itu. Oke. Ini yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita akan lihat yang ketiga ya. Yang ketiga seperti apa? Oke, tentang apa ini? Tentang apa sih? Ya. Tentang beban sih ya, beban sesuatu tanggung jawab yang harus diselesaikan ya, tapi nggak bisa juga ngomong sama orang lain gitu loh. Ya, jadi tentang beban tanggung jawab yang sebenarnya nggak harus sih ya kamu pertanggungjawabkan, tapi mau nggak mau gitu loh ya, harus kamu lagi gitu. Berhubungan dengan siapa dan ciri-cirinya kayak apa? Berhubungan dengan keluarga dong. Siapa lagi ya? Orangnya feminim, perasa banget, intuitif sebenarnya, cuman baperan ya. Apa ya, gampang tersinggung lah ya ibaratnya, orangnya kayak begitu, terus tertutup ya, introvert banget. Dan ini orang yang kalau udah sayang sama keluarga sebenarnya sayang ya, cuman dia sayang dengan caranya ya. Kepikirnya nggak mau membebani keluarga tapi malah justru membebani ya, seperti itu. Oke, Cancer, sionya sio kambing ya, jadi antara dua itu. Oke, teman-teman, apa sih hubungannya ini dengan kamu ya, kejadian ini? Oke, dengan kamu ya hubungannya adalah ya memang ini adalah memang ya family ya, bagian dari keluarga. Kalau dibilang fair or nggak fair gitu kan ya, apa yang kamu lakukan selama ini ya semua buat keluarga, cuman ya akhirnya kamu jadi kayak apa ya, pikirannya itu jadi kadang kalau pas lagi butuh banget gitu ya, pas nggak ada teman-teman dan lagi membutuhkan banget, jadi kayak mampet gitu ya, mampet, dan akhirnya pikirannya yang enggak gitu, seandainya gitu, dan pikirannya enggak, dan hati-hati sih ya dengan ajakan-ajakan ke hal-hal yang kurang baik ya, karena kalau misalkan pas lagi membutuhkan dan bingung caranya kayak gimana, nekat ya teman-teman ya, kan nggak bagus kalau misalkan ke arah-arah yang agak sedikit horor gitu ya. Nah, apakah intuisi kamu ini terjadi 100% ya? Karena sering terjadi teman-teman ya. Jadi ya pasti ya arahnya tuh udah jelas kayak begitu, akan selalu begitu lagi ya. Jadi kamu tuh kayak udah jengah, udah lelah, udah males gitu ya, seperti ini. Lalu responnya apa sih orang yang berhubungan dengan hal ini ya, yang tadi kita bahas ya? Responnya dia sebenarnya sering janji sih teman-teman ya, tapi
janjinya ini seringkali tidak tertepati. Sering kalau ada masalah diselesaikan gitu kan, tapi ntar balik gitu lagi ya. Janji hanya sekedar janji tapi masih belum bisa direalisasikan ya, selalu tergoda gitu ya, pada akhirnya tergoda untuk melakukan hal tersebut lagi, tergoda kesenangan-kesenangan sesaat ya, tergoda sesuatu yang sifatnya sesaat dan pada akhirnya merugikan diri sendiri ya, seperti itu. Nah, apa yang kamu lakukan? Hati-hati terjebak sesuatu hal yang sifatnya berbahaya ya teman-teman ya, karena menutupi sesuatu hal dengan hal-hal yang berbahaya ya, dan mengharapkan bahwa itu akan kelar gitu kan, akan menambah masalah yang lain lagi gitu. Jadi ya lakukan perubahan gitu. Kalau kamu nggak mau berubah ya, orang-orang sekitar kamu juga nggak akan melakukan perubahan gitu. Iya kak, tapi kan aku tuh masa aku harus yang namanya tanggung jawab terus ya, karena kamu selalu ada gitu loh buat dia gitu, karena kamu selalu yang harus menyelesaikan ya. Sesekali ya biarkan dia bertanggung jawab, sesekali biarkan dia mandiri, sesekali biarkan dia menangani apa yang menjadikan apa yang dia pilih ya dalam hidupnya dia sendiri, karena kamu juga punya tanggung jawab ya, seperti itu. Tapi ya harus tega ya teman-teman ya, dalam artian itu teganya itu bukan karena kamu jahat gitu kan, tapi karena mau dia itu juga mandiri gitu loh dalam hidupnya dia. Sometimes we need kita perlu memberikan kesempatan ya kepada orang lain, apalagi orang yang kita sayang ya, untuk bisa bertanggung jawab untuk hidupnya dia sendiri. Karena kebayang nggak kalau misalkan kamu ada terus gitu kan ya, sekarang masih nggak apa-apa, tapi kebayang kalau misalkan kamu nggak ada gitu ya, kamu nggak ada dan dia harus tanggung jawab sama dirinya dia sendiri dan dia nggak bisa. Nah, kita ikut serta loh gitu kan, bertanggung jawab atas ketidakmandirian tersebut ya, seperti itu. Oke ya. Alright, perubahan gak bisa kita harapin ya dari orang lain ya teman-teman ya, tapi yang berubah ya kita sendiri gitu ya. Kita harus dimulai dari kita sendiri. Karena apa? Karena ya kendalinya itu ada di tangan kita. Gampang teman-teman, kalau orang lain kita harapin berubah gak bisa, karena apa? Kendalinya ada di tangannya orang lain ya, which is dia mau apa enggak itu udah urusannya dia sendiri gitu ya. Oke teman-teman, 1, 2, dan 3. Nah, alam semesta sudah memberikan kita hal-hal yang sangat luar biasa ya, berupa intuisi-intuisi yang wow ya. Nah, tergantung sama kamu nih gitu kan, kamu mau pakai ini untuk kebaikan atau kamu mau pakai untuk kebingungan sendiri ya, macam-macam sih teman-teman ya. Tapi semoga ya intuisi-intuisi yang baik terjadi, amin ya. Hal-hal yang firasat-firasat baik ini terjadi semua ya dalam hidupnya kamu, yang baik ya teman-teman. Yang kalaupun yang kurang baik, ayo kita netralisir dengan apa? Afirmasi yang positif. Subscribe channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia. Oracle Card Indonesia, sound therapy untuk kehidupan kamu yang jauh lebih baik pastinya. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.